Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan mereview satu alat buat live streaming ataupun buat rekaman ya. Ini namanya audio converter ataupun biasa disebut live streaming dock. Nih bentuknya sekecil ini tapi sangat bagus untuk kualitas suaranya. Oke ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman agar like video ini, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke ya, nah kita bahas untuk kelengkapan dari produknya dulu. Nah, dalam dus kita mendapatkan ada kartu manual penggunaannya ya. Terus di sini kita dapat 3 kabel nih ya, ada 3 kabel. Nah, pertama ini kabel jack 3,5 tuh, jack 3,5 ya, tuh jack 3,5 ke 3,5. Biasanya ini digunakan untuk menghubungkan dari soundcard ke audio live streaming ini atau live streaming dock. Terus ini ada kabel Type-C to Lightning. Nah, ini digunakan untuk pengguna iPhone ya, ataupun Apple ataupun iOS ya, yang masih menggunakan Lightning. Terus ada kabel yang terakhir ini pasti Type-C to Type-C. Nah ya, dapat juga kabel Type-C to Type-C seperti ini. Untuk dari kabelnya bahannya bagus ya, dan ini pasti awet nih, untuk kabelnya bagus ternyata ya. Oke, ini buat pengguna Android ya yang menggunakan Type-C. Kalau HP teman-teman belum Type-C berarti sudah waktunya ganti karena sudah kuno ya. Sekarang waktunya kalau Android ya Type-C gitu ya. Oke, nah itu kelengkapannya seperti itu yang kita dapatkan di dalam boxnya. Untuk streaming boxnya seperti ini, bentuknya kecil ya, kecil sekali ya, kira-kira 3 jari lah ya. Nih di 3 jari saya itu ya, kecil sekali, sangat ringkas sekali. Warnanya hanya satu seperti ini, warna hitam ya. Untuk build quality-nya dari bahan ini akrilik ya, dari depan ini akrilik, terus belakangnya ini plastik, yang samping juga plastik ya, tapi di finishing sedemikian rupa jadi miripnya kayak bahan metal ya, tapi ini plastik karena ini enteng sekali ya, nggak mungkin kalau dari metal seenteng ini ya. Nah, untuk fitur-fitur ini sudah lumayan bagus ya, sudah stereo, audionya stabil, suaranya pasti mewah ya. Ini biasa digunakan untuk menyambung dari soundcard ke HP ataupun dari mixer. Nah, nanti ini saya praktekkan untuk cara memasang dari mixer ya. Jadi kita rekam suara dari mixer, terus masuk ke live streaming box ini, terus masuk ke HP. Cara-caranya nanti akan saya tutorkan buat kalian semuanya gitu ya. Oke, nah dari segi harga dulu, ini ya nggak murah juga nggak mahal. Ini saya beli di 400 ribuan. Ini mereknya dari Soljo ya. Terus ya kalau teman-teman mau beli ya tinggal klik keranjang kiri bawah sini. Ini harga paling murah ya, itu link harga paling murah. Oke, sekarang kita masuk ke cara pemasangannya. Nah, di sini saya pakai mixer. Jadi dari mixer masuknya ke sini ya, ke soundcard ini. Nih, soundcard ya. Tuh rupanya di sini. Kabelnya pastinya harus yang stereo seperti ini ya. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, sudah. Terus buat kontrol ini sini, yang headphone ini ya. Ini buat headset ataupun headphone masuknya ke sini. Ya, tuh ya. Kabelnya juga yang stereo seperti ini ya. Nah, ini kita masuknya ke sebelah sini buat monitor atau buat headset. Nah, oke ya. Terus di sini saya pakai Android, jadi masuknya ke yang sini ya. Yang Android pakai kabel Type-C yang tadi sudah disediakan di dalam boxnya ya. Jadi kalau Android sini, kalau iOS di sini sudah sendiri-sendiri ya. Nah, ini di sini kita pasang. Sudah ya. Ini untuk volume kita mentokkan saja, tidak apa-apa. Nah ya, volume sudah mentok semua.
Terus yang terakhir ini ya, yang Type-C sini. Nah, yang terakhir ini kita masuknya ke handphone ya, atau ke HP teman-teman masing-masing. Oke ya, ini saya masukkan ke handphone, lalu kita nyalakan suaranya seperti apa. Tes 1 2 dicoba. Nah, teman-teman kayak gini ya suaranya. Ini saya menggunakan mixer. Nah, dengarkan sendiri bersih atau tidak, bagus atau tidak untuk suaranya. Kalau menurut saya ini suaranya bagus, bersih, dan sangat rekomendasi. Pokoknya ya mewah sekali, seperti kita pakai alat yang mahal ya. Nah, kalau dihidupkan seperti ini ya, ada warna biru, itu indikator buat alatnya. Nah, kalau teman-teman mau sambil ngecas bisa tinggal pakai ini aja nih, di sini Type-C yang dicolokkan di bawah sini ya, itu ada tulisan charging ya. Jadi bisa sambil rekam, bisa sambil ngecas handphonenya. Nah, ini kalau teman-teman mau buat rekaman ya tinggal rekaman saja. Kalau mau buat live tinggal buka kamera live, mau TikTok, mau Facebook, ataupun di YouTube, ataupun di yang lainnya juga. Nih, ini rekomendasi buat teman-teman yang suka live streaming atau rekaman, pakai aja Soljo yang satu ini ataupun alat yang satu ini ya. Ini mereknya Soljo, dan ini apa namanya tadi ya, live streaming dock ya. Nah, live streaming dock dari Soljo gitu ya. Kalau dulu sebelum saya menggunakan ini, saya menggunakan ini buat rekaman nih. Ini ASD atau Audio Signal Divider. Nah, ini biasa saya gunakan buat rekaman juga dulu, ataupun buat rekam di Facebook, ataupun buat di YouTube ya. Kebanyakan buat di YouTube lah ya, buat review mixer gitu. Saya biasa pakai alat ini yang menghubungkan ke handphone ya. Kalau ini murah, tapi ya kalau dari suara cukup jernih, tapi nggak sebagus live streaming dock ya. Ini karena supportnya di HP yang ada ini jack 3,5, karena colokannya itu jack 3,5 bukan Type-C. Nah, colokannya kayak gini. Nah, jadi saya jadi membeli yang ini ya, membeli yang live streaming dock biar mudah dan biar suaranya lebih bagus lagi kayak gitu teman ya. Oke. Apalagi yang perlu dibahas, mungkin udah ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar saja ya. Dari harga tadi sudah saya sebutkan, di 400.000 saya belinya 400 ribuan ya. Link ada di keranjang kiri bawah. Kalau teman-teman mau membeli juga, itu link paling murah ya. Nah, oke ya, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena itu gratis. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.